Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di podcast Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Suara demokrasi, jaga suara, wujudkan demokrasi. Kembali lagi bersama saya Artia Anya dalam obrolan santai tapi tetap berisi. Apalagi kalau bukan tentang masa depan demokrasi kita nih. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang pastinya udah nggak asing lagi nih dalam dunia gerakan literasi digital dan anti-hoax di Indonesia. Langsung aja ini dia, Mas Petrus Eko. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Gimana nih Kak? kabarnya? Kabar baik, Kak. Biasa dipanggil apa nih, Mas Petrus atau Mas Eko? Baik, Mas Eko aja, biar lebih mudah mengingatnya. Nah, Mas Petrus nanti kelihatan gimana ya. Oke. Gitu. Nah, Mas, langsung aja nih, aku nih Ya. kepo banget sama Mavindo ya, Mas. Kalau Mavindo ini kan biasa disebutnya itu pawang hoax nasional ya, Mas. Tapi banyak Ya. juga nih, pasti yang belum tahu kalau Mavindo ini nih sama Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta nih sebenarnya sering juga kan kita bekerja sama gitu Betul. dalam hal pengawasan partisipatif. Nah, aku jadi penasaran sih, Mas, apa sih yang membuat Mavindo ini nih mau berkolaborasi dengan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta? Oke. Terima kasih. Kok dibilang pawang hoax itu kelihatannya gimana gitu ya. Kok ketok galak ya. Ya, karena Mavindo kan bergerak di bidang literasi digital, jadi lebih ke mengedukasi ke masyarakat. Jadi kami bekerjasama dengan Bawaslu ini benar-benar ingin mengedukasi biar lebih luas lagi. Bukan hanya kami yang berada di lapangan, mungkin kami ke sekolah-sekolah, ke kampus. Harapannya kami kan Mavindo bermitra dengan Bawaslu, kan Bawaslu juga banyak mitranya nih di sini. Nah, harapannya kami dengan Bawaslu ini, Bawaslu juga bisa menyebarluaskan apa yang sudah kami informasikan ke mitra-mitranya. Gitu, Mbak. Jadi hanya bukan sekedar Mavindo aja nanti memberikan edukasi, Bawaslu sendiri juga bisa memberikan edukasi tentang hoax. Jadi kami hanya sebagai sarana, tapi alatnya dibantu dengan Bawaslu penyebarannya. Kalau boleh tahu udah dari tahun berapa itu, Mas, kita biar Kerjasama dengan sahabat Bawaslu. Bawaslunya Nah, ini tahu nih. kami dari pemilu di 2019. Udah dari Sudah, ya 2019. kami dilibatkan dengan istilahnya pelatihan sekolah P2P atau dulu SKPP ya namanya ya. Oh, iya. Nah, mungkin itu kami bersama di sebagai narasumber. Gitu. Gitu. Iya. Berarti kayak yang tadi acara yang baru kita selesai Betul, ini pelatihan ya, AI kan. pelatihan AI AI. ready ASEAN. Iya, Tapi ya, betul Mas, sekali. kalau bicara soal AI ini kan pasti masyarakat tuh masih awam ya, masih jarang denger AI, apa sih AI gitu. Nah, sebenarnya apa sih, Mas, manfaat nyata kegiatan yang tadi kita barusan selesai gitu? Dan dengan pahamnya AI ini, apakah bisa membantu Bawaslu untuk melakukan pengawasan atau bagaimana, Mas? Sebenarnya manfaatnya dari pelatihan tadi tentang AI ya, kecerdasan buatan, sebenarnya saya memberikan manfaat. Jadi kawan-kawan yang mengikuti pelatihan bisa mengetahui, oh itu tuh hoax atau tidak. Dan karena kan kadang orang kita bisa membuat video atau misalnya orang itu sudah meninggal, atau kok muncul lagi. Nah, itu karena dari penggunaan AI. Ya, salah satunya itu. Kemudian untuk mengcounter hoax, banyak kita menggunakan aplikasi mungkin dengan live moderation, itu dengan suara ataupun dengan gambar, itu kan ketahuan apakah itu hoax atau tidak. Kalau memang hoax berarti dia akan memberikan ciri-ciri, oh ini gambar ini tidak benar, rasanya hoax, berapa persennya dari AI-nya, seperti itu, Kak. Berarti di 2019 itu Mavindo sudah melakukan itu untuk Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya. Wow, keren Betul. banget. Oh iya, Mas, kalau kita kan ini ada di Jogja ya, Mas. Betul. Kalau kita bicara soal Jogja itu kan punya dinamika politik yang unik ya, Mas. Kayak literasi masyarakatnya ini masih tinggi, tapi penyebaran hoaxnya tuh seringkali nggak kelihatan malah. Nah, kadang bisa dibungkus sama narasi budaya atau kearifan lokal gitu kan, nggak terlihat di situ. Nah, gimana nih kita sebagai masyarakat Jogja tentunya bisa membentengi diri kita di tengah banjirnya informasi saat ini gitu, Mas? Kalau dari Mavindo biasa kami memberikan edukasi, itu dari jempol. Nah, kita nahan jempol paling tidak. Jadi misalkan ada WA group atau dari Facebook ataupun dari Twitter atau dari TikTok, cek dulu entah dari gambarnya, bisa di screenshot, kemudian kita ada namanya Google Lens. Nah, kita cek di situ apakah
gambar itu benar sesuai dengan apa yang diberitakan. Kalau emang gambar itu tidak sesuai dengan diberitakan, ya berarti cukup, tidak perlu di-share kembali. Karena apa? Akhirnya hoax akan nyebar lebih cepat daripada mengcounternya. Karena kami di Mavindo juga untuk mengcounter sebuah hoax itu tidak dalam waktu 1 jam 2 jam, membutuhkan bisa 1 hari, bisa lebih dari 1 hari, karena sumber itu harus benar valid, kita dapat sumbernya apakah berita ini benar. Kalau benar tidak apa diteruskan, sampai kalau memang tidak benar kami harus memberikan sumber aslinya apa atau yang benar seperti itu. Kalau di tingkat masyarakat ya paling tidak itu dari kita menahan jempol kita itu untuk menyebarkan informasi. Kalau misalnya kita ragu-ragu nih, ya udah jangan disebarkan, mending di stop dari kita sendiri. Gitu. Berarti kalau dari Mavindo sendiri itu menyetopnya itu berupa aduan dari masyarakat, atau dari Mavindo sendiri udah ada membentuk tim nih buat hal tersebut gitu? Pertama dari aduan masyarakat, kami ada namanya Turban Hoax, itu masyarakat bisa melaporkan di situ. Kemudian kami juga ada tim sendiri, tim cek fakta. Ya istilahnya seperti bekerja 24 jam. Itu pakai profesional. Kemudian kami juga ada namanya sumber. Jadi masyarakat bisa menyampaikan informasi, misalkan dapat gambar. Nah, silakan diupload di WhatsApp lagi, namanya cek sumber gitu Kak. Dulu namanya Kalimat Saja, tapi sekarang masih juga dipakai, kami perbarui karena dengan adanya AI. Nah, makanya pakai namanya cek sumber sekarang. Gitu. Aku jadi penasaran sih Mas, Mavindo ini selain bekerja sama Bawaslu DIY, Mavindo udah bekerja sama dengan siapa aja nih Mas, kalau boleh tahu? Kalau Mavindo udah bersama, kemarin pertama kami ada Tula Nalar, itu dengan sekolah-sekolah sama universitas yang ada di Yogyakarta. Kemudian yang tentang AI ini dengan guru-guru, terutama guru SMP sama guru SMA. Kemarin ada di wilayah Sleman, Dinas Pendidikan Sleman, kemudian dengan Dinas Pendidikan DIY. Oh, berarti baru lingkup Jogja aja. Kalau di Jogja ya, tapi kan kami kan Mavindo nasional, jadi ada di masing-masing. Di masing-masing provinsi juga udah bersama dengan dinas-dinas yang sesuai di sana. Kalau dengan kementerian, kami dengan Kominfo, kemudian sudah pernah kami dengan BPOM, dan juga terakhir ini dengan Kementerian Keuangan itu tentang literasi keuangan. Itu banyak juga ya Mas. Banyak, keren benar. Itu. Tapi ya Mas, ini nih nggak kerasa, ternyata kita tuh udah di penghujung acara nih Mas. Tapi sebelum kita akhiri nih Mas, mungkin bisa dari Mas Petrus, Mas Eko, itu memberikan harapan terbesarnya dari Mavindo kepada Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kedepannya, dan terutama menyambut tantangan teknologi yang semakin cepat ini. Gitu. Harapannya. Harapannya ya Mavindo dan Bawaslu tetap berkolaborasi, sama-sama mengedukasi ke masyarakat agar mereka tidak mudah menyampaikan informasi baru, terutama nanti akan menjelang di pemilu 2029. Nah, kita harus semakin cerdas dan dewasa dalam menyikapi perkembangan teknologi. Banyak alat untuk yang kita gunakan untuk mengecek apakah berita itu atau gambar itu bohong atau tidak. Banyak nanti juga Bapak Ibu dan teman-teman bisa mengecek, juga belajar di Mavindo Institute. Di situ banyak untuk pelatihan-pelatihan AI yang bisa diakses secara gratis. Gitu. Oke, nah itu sahabat Bawaslu, kita harus pinter-pinter untuk memilih informasi mana yang harus kita sampaikan, harus kita sharing, atau udah keep di kita dulu gitu ya. Betul. Mas ya. Nah, dari perbincangan kita hari ini ya, aku tuh dapat menyimpulkan bahwa teknologi itu ternyata bisa berkembang tanpa batas. Betul. Loh. Tapi ya, kejujuran dan etika ini tetap jadi tanggung jawab mutlak kita sebagai manusia. Terima kasih Mas Eko atas waktunya. Nah, sahabat Bawaslu, demikian podcast kita hari ini. Jadilah bagian dari perubahan dengan terus menjadi pemilih yang bijak. Ingat, selalu saring sebelum sharing. Karena suara Anda adalah kunci penentu masa depan bangsa Indonesia. Saya Artianya, terima kasih dan sampai jumpa.